Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, kelas Biologi C, mata kuliah Fisika Dasar, di mana fisika untuk biologi. Perkenalkan, nama saya Nur Fatihah Ainiyah. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian pendahuluan. Perkenalkan, nama saya Sarifah Denis Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang besaran dan satuan. Perkenalkan, saya Hanzania Naura Arinov. Di sini saya sebagai penjelas tentang skalar dan vektor dan penerapannya dalam biologi. Kenalkan nama saya Zaskia Paramita Azahra, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar fisika. Kenalkan, nama saya Syahnaila Herina Fitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dimensi. Baik, setelah perkenalan dilakukan oleh teman-teman, saya akan melanjutkan pada bagian pendahuluan. Fisika dan biologi saling terkait dalam kehidupan sehari-hari. Fisika merupakan dasar ilmu yang menjelaskan berbagai fenomena dan proses biologis yang berada di sekitar kita. Melalui pemahaman fisika, kita dapat lebih mengerti bagaimana tubuh kita bekerja, bagaimana tubuh kita beraktivitas, serta keberlanjutan dalam mengaplikasikannya dalam teknologi medis dan alat bantu kesehatan yang mendukung kehidupan manusia sehari-hari. Nah, ini terdapat beberapa contoh hal fisika dalam biologi dalam kehidupan kita, seperti aliran darah, penglihatan, kontraksi otot, sekaligus peran teknologi fisika pada alat bantu kesehatan. Aliran darah. Fisika dan biologi pastinya terkait erat dalam memahami mekanika aliran darah dalam tubuh. Hal ini mengapu pada melalui prinsip mekanika fluida, model matematis seperti persamaan Navier-Stokes dan hukum Huygens-Poiseuille digunakan untuk memodelkan aliran darah dalam pembuluh berikut merupakan model matematis persamaan Navier-Stokes dan hukum Huygens. Nah, ini saya dapatkan dari jurnal yang upload atau yang diperoleh dari Shakila tahun 2025. Dapat dilihat pada gambar yang pertama merupakan persamaan Navier-Stokes dan yang kedua merupakan hukum dari Huygens-Poiseuille yang digunakan dalam prinsip aliran darah yang menggunakan mekanika fluida. Kemudian ada pula pada bagian penglihatan mata kita. Fisika juga pastinya terkait dengan biologi, selain dengan aliran darah yang seperti tadi yang saya jelaskan, juga terdapat pada penglihatan mata kita, melalui konsep optik cahaya dan mekanisme kerja mata. Gangguan fungsi penglihatan seperti rabun jauh atau miopi dan rabun dekat seperti hipermetropi membutuhkan bantuan alat berupa kacamata. Berikut merupakan ilustrasi perbandingan mata normal dengan mata yang mengalami miopi maupun hipermetropi. Dapat dilihat pada gambar yang pertama, terdapat mata dengan gejala hipermetropi, sedangkan yang kedua, mata dengan gejala miopi. Sumber ini berasal dari deherba.com. Kemudian lanjut pada bagian kontraksi otot. Nah, setelah tadi saya jelaskan mulai dari aliran darah, kemudian ada juga penglihatan mata, di sini juga terdapat kontraksi otot di mana konsep fisika yang dilakukan di sini sangat relevan dalam konstruksi otak yang pastinya melibatkan ke aktivitas kita dalam sehari-hari. Nah, ini melibatkan interaksi antara otot dengan tulang kita untuk menghasilkan gerakan, entah seperti kita berjalan, berlari, mengangkat benda, maupun melakukan hal aktivitas lainnya. Kontraksi otot terjadi melalui proses mekanis di tingkat molekuler interaksi protein aktin dan miosin yang menghasilkan gaya dan gerak. Pastinya karena kita tahu bahwa otot ini merupakan anggota yang bergerak secara sadar. Oleh karena itu, dia dapat menghasilkan gaya dan gerakan. Kemudian ada pula alat bantu kesehatan. Seiring berkembangnya zaman dari tahun ke tahun hingga zaman sekarang, perkembangan alat bantu kesehatan semakin canggih, seperti teknologi sinar X, CT scan, MRI, bahkan USG. Alat-alat ini memanfaatkan prinsip fisika menggunakan gelombang elektromagnetik dan resonansi magnetik untuk menghasilkan gambar dan struktur tubuh secara detail. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dasar fisika. Fisika merupakan ilmu yang mempelajari sifat-sifat dasar dari materi dan energi serta interaksi antara keduanya.
Menurut KBBI, fisika adalah ilmu tentang zat dan energi yang mencakup berbagai fenomena seperti panas, bunyi, dan cahaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi dan energi. Dalam fisika, materi dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi dapat dilihat, dirasakan, dan diukur, mulai dari benda yang sangat kecil, seperti atom, hingga benda berukuran besar seperti planet dan galaksi. Materi memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu massa, volume, dan sifat fisik. Yang pertama, massa menunjukkan jumlah zat yang terkandung dalam suatu benda, biasanya diukur dalam satuan kilogram atau gram. Yang kedua adalah volume, menunjukkan suhu ruang yang ditempati, umumnya diukur dengan liter. Dan yang ketiga, materi juga memiliki sifat fisik, misalnya warna, kekerasan, dan titik leleh. Contoh materi pada manusia yaitu tubuh terdiri dari sel, jaringan, dan organ. Contoh materi pada tumbuhan, contohnya adalah jaringan tumbuhan tersusun dari selulosa, air, dan mineral. Yang kedua adalah energi. Energi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha atau menyebabkan perubahan pada materi. Energi tidak dapat dilihat secara langsung, tetapi dapat kita ketahui melalui efek atau hasil yang ditimbulkan. Karakteristik energi antara lain tidak memiliki massa, bersifat konservatif, dan memiliki berbagai bentuk. Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, melainkan hanya dapat berubah bentuk sesuai dengan hukum kekekalan energi. Hubungan antara materi dan energi dapat dilihat dari bagaimana keduanya saling berinteraksi. Contohnya adalah ketika bahan bakar, energi kimia akan diubah menjadi energi panas dan energi kinetik. Hal ini menunjukkan bahwa materi dan energi saling berkaitan dan dapat berubah sesuai kebutuhan. Selanjutnya, deskripsi kualitatif dan kuantitatif. Dalam kualitatif itu, data yang bersifat deskriptif dan tidak dapat dinyatakan dalam angka. Contohnya, warna bunga, bau suatu zat, atau bentuk sel tumbuhan. Saya dapatkan ini dari Advernesia tahun 2020. Kalau kuantitatif adalah data yang dapat diukur dengan angka dan dinyatakan secara numerik. Atau contohnya tinggi tanaman dalam sentimeter, berat badan dalam kilogram, atau jumlah sel darah merah. Saya dapatkan ini dari Review 2021. Sebagai contoh dalam biologi, saat mengamati seekor gajah, tinggi dan berat gajah termasuk data kuantitatif, sedangkan perubahan warna, tingkah laku, dan bentuk tubuh termasuk data kualitatif. Kedua pendekatan ini saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap suatu fenomena alam. Terima kasih. Melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah besaran dan satuan. 1. Besaran. Besaran fisis adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Semua besaran fisis terbagi ke dalam dua kelompok utama yaitu skalar dan vektor. A. Skalar. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki magnitud atau besaran numerik saja, tanpa memperhatikan arah atau orientasi tertentu. B. Vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki magnitud atau besaran numerik serta arah atau arahnya. Ini berarti bahwa selain memiliki orientasi arah tertentu dalam ruang. Next. Lambang dan notasi vektor. Pada gambar 1, vektor dinyatakan dengan anak panah. Panjang anak panah menyatakan besar vektor sedangkan arahnya dapat dinyatakan oleh sudut. Sebuah vektor digambarkan dengan anak panah yang memiliki pangkal dan ujung. Gambar 2, notasi vektor dituliskan sebagai AB dengan tanda panah ke kanan di atas atau AB, atau A dengan tanda panah ke kanan di atas. Notasi vektor dapat menggunakan satu huruf atau dua huruf. Next. Contoh-contoh besaran yang termasuk besaran skalar dan vektor. A. Contoh besaran skalar 1. Massa 2. Suhu 3. Waktu 4. Jarak dan 5. Volume. B. Contoh besaran vektor
1 kecepatan, 2 percepatan, 3 gaya, 4 momentum, dan 5 resultan gaya. Next. Yang ketiga, satuan SI. Sistem Satuan Internasional. Sistem Satuan Internasional adalah pengukuran standar yang berlaku secara global dan merupakan sistem metrik modern yang digunakan untuk berbagai besaran fisika. Sistem ini memiliki 7 satuan pokok, yaitu 1 waktu, detik, panjang, meter, 3 massa kilogram, 4 arus listrik ampere, 5 suhu Kelvin, 6 jumlah zat mol, dan 7 intensitas cahaya kandela. Next. 4 turunan. Besaran turunan adalah suatu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Pada dasarnya, besaran turunan ini hampir sama dengan besaran pokok yang dimana kedua besaran tersebut sama-sama berfungsi untuk menghitung suatu yang dinyatakan dalam satuan internasional atau SI. Berikut adalah tabel yang berisikan tentang besaran turunan. Satuan besaran turunan sering dikenal dengan istilah satuan turunan. Selain itu, satuan turunan didapatkan dari penggabungan dari beberapa satuan besaran pokok. Oleh sebab itu, kita akan jarang sekali menemukan satuan yang hanya terdiri dari satu satuan. Next. Yang terakhir adalah contoh aplikasi dalam biologi. Yang A, skalar. Contoh 1 yaitu suhu tubuh 37 derajat Celcius, dan yang kedua konsentrasi dalam larutan 0,1 mol. Yang kedua, vektor 1 gaya otot saat kontraksi besar sama arah. Yang kedua, aliran darah dalam pembuluh, kecepatan aliran dengan arah tertentu, dan yang terakhir distribusi molekul arah gradien konsentrasi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai analisis dimensi. Jadi, dalam fisika, hampir seluruh besaran dapat diturunkan dari 7 besaran pokok. Ketujuh besaran pokok tersebut masing-masing memiliki dimensi dasar, yaitu panjang atau L, massa M, waktu T, temperatur theta, kuat arus listrik L, maaf I, intensitas cahaya J, dan jumlah zat atau N. Dengan menggunakan ketujuh dimensi tersebut, dimensi dari besaran turunan dapat ditentukan. Nah, ini adalah contoh dari tabel yang berisi 7 besaran pokok tersebut. Jadi untuk mengetahui dimensi suatu besaran turunan, terlebih dahulu diperlukan rumus atau persamaan yang mendefinisikan besaran fisis tersebut beserta satuannya. Dimensi adalah jenis satuan untuk suatu besaran fisis, sedangkan analisis dimensi adalah proses untuk menentukan jenis satuan dari suatu besaran turunan. Kemudian lanjut, ini adalah dimensi dari percepatan. Bisa dilihat di situ ada delta V per delta T sama dengan M per S juga sama dengan M per S kuadrat sama dengan L per T kuadrat sama dengan LT pangkat minus 2. Jadi ini bisa dilihat untuk jelasnya. Kita bisa lanjut ya. Dan di sini juga terdapat turunan dari dimensi dari gaya, dimensi dari momentum, dan dimensi dari daya listrik. Dan analisis dimensi ini memiliki manfaat, yaitu yang pertama, menguji kebenaran persamaan fisika. Jadi, analisis dimensi ini sangat berguna untuk memastikan suatu persamaan fisika benar secara matematis maupun fisik. Kemudian yang kedua, memastikan konsistensi satuan.
Selain memastikan kesesuaian dimensi, analisis dimensi juga membantu menjaga konsistensi satuan. Dalam perhitungan ilmiah, sering terjadi kesalah akibat pencampuran sistem satuan. Dengan analisis dimensi ini, peneliti atau mahasiswa dapat mengecek apakah satuan-satuan yang digunakan sesuai dengan standar internasional dan menghasilkan keluaran yang konsisten. Yang ketiga, membantu menyusun hubungan antar besaran dalam persamaan empiris. Analisis dimensi juga berperan dalam menyusun atau memperkirakan bentuk hubungan antar besaran fisika, terutama jika persamaan yang tepat belum diketahui. Dengan mengetahui dimensi dari besaran yang terlibat, kita dapat memperkirakan bagaimana variabel-variabel saling berhubungan. Nah, contohnya itu pada hukum Stokes tentang gaya gesek fluida. Analisis dimensi digunakan untuk menyusun bentuk awal persamaan sebelum dilakukan verifikasi eksperimen. Kemudian, yang keempat, menghindari kesalahan dalam perhitungan. Seringkali kesalahan dalam perhitungan ilmiah disebabkan oleh kelalaian dalam penggunaan satuan atau salah substitusi besaran. Analisis dimensi ini dapat digunakan sebagai alat kontrol untuk mengecek apakah hasil akhir perhitungan masuk akal. Apabila hasil akhir memiliki satuan yang tidak sesuai dengan besaran yang dicari, misalnya energi yang hasilnya dalam satuan panjang, maka jelas terjadi kesalahan dalam proses perhitungan. Nah, dengan demikian, analisis dimensi ini sangat membantu mengurangi kesalahan dasar dalam praktik perhitungan. Dan manfaat yang kelima adalah bermanfaat dalam berbagai bidang ilmu termasuk biologi, kimia, dan kedokteran. Manfaat analisis dimensi ini tidak terbatas. Dalam biologi, analisis dimensi digunakan untuk memahami fenomena transportasi cairan pada sel melalui tekanan osmotik. Kemudian dalam kimia ini, konsep analisis dimensi ini membantu dalam menghitung tekanan gas, konsentrasi, dan laju reaksi. Dan dalam ilmu kedokteran, analisis dimensi digunakan pada fisika medis, misalnya dalam perhitungan dosis radiasi, aliran darah, dan respirasi. Hal ini menunjukkan bahwa analisis dimensi memiliki peran penting sebagai alat dasar yang mendukung validitas berbagai persamaan di bidang sains dan kesehatan. Selanjutnya, salah satu contoh aplikasi analisis dimensi dalam biologi adalah pada tekanan osmosis, yaitu tekanan minimum yang diperlukan untuk mencegah perpindahan pelarut melalui membran semi-permeabel. Dan ini adalah analisis dimensi rumusnya ya teman-teman. Jadi Van Hove telah memperkenalkan hubungan kuantitatif antara tekanan osmotik, konsentrasi molar, konstanta gas, dan suhu, sebagaimana dirumuskan dalam P sama dengan CRT. Pada konsep fisika, tekanan osmotik adalah contoh model tekanan hidrostatik yang dipengaruhi oleh variabel suhu dan tekanan. Selanjutnya, Baik, saya akan melanjutkan. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, skalar dan vektor itu memiliki perbedaan yang dapat dilihat lebih lengkap pada tabel berikut pada bab ini yang berjudul skalar dan vektor dalam biologi. Di sini dapat dilihat bahwa skalar itu memiliki nilai dan vektor pun juga memiliki nilai. Terus dalam skalar itu tidak ada arah, sedangkan vektor ada arah. Dalam skalar itu notasinya itu menggunakan huruf biasa, sedangkan vektor menggunakan panah atau huruf tebal. Untuk operasinya, skalar itu menggunakan aljabar biasa, sedangkan vektor menggunakan penjumlahan vektor, dot, dan cross. Selanjutnya, untuk skalar itu memiliki kuantiti sebagai berikut. Kelanjutan,
kelajuan, jarak, suhu, massa jenis, muatan listrik, hambatan jenis, massa, waktu, jumlah mol, energi, usaha, volume, tekanan, panjang, dan kuat arus listrik. Sedangkan vektor itu memiliki kuantiti, kecepatan, perpindahan, gaya, momentum, impuls, momen gaya, kuat medan listrik, percepatan, dan tegangan permukaan. Baik, dalam penerapannya, salah satu penerapannya itu di aliran darah pada kita, pada manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Aliran darah merupakan penerapan prinsip mekanika fluida yang tadi sudah dijelaskan, yang berlangsung di seluruh tubuh dan sangat penting bagi keberlangsungan sistem organ makhluk hidup. Besaran skalar dapat dilihat pada tekanan darah yang diukur dalam satuan mmHg, sedangkan besaran vektor tampak pada kecepatan aliran darah yang tidak hanya memiliki besar, tetapi juga arah alirannya, seperti halnya aliran darah nadi yang keluar dari jantung, sehingga memiliki arah keluar dari jantung. Seperti di sini ada cuplikan videonya. Baik, selanjutnya juga penerapan dalam penglihatan, khususnya di sini penglihatan manusia, yang mana indera penglihatan makhluk hidup bekerja dengan prinsip optik cahaya dan mekanisme mata. Besaran skalar tampak pada intensitas cahaya yang masuk ke mata, sedangkan besaran vektor berperan dalam menentukan arah cahaya yang dibiaskan oleh lensa hingga jatuh tepat di retina. Maka dari itu, beberapa kondisi seperti tadi ada rabun jauh dan rabun dekat itu dipengaruhi oleh prinsip optik cahaya ini dan mekanisme mata. Selanjutnya, ada pula penerapan selanjutnya, yaitu kontraksi otot. Sebagaimana dijelaskan pada bagian 1 tadi di pendahuluan, kontraksi otot berlangsung melalui proses mekanis di tingkat molekul, yaitu interaksi antara protein aktin dan miosin yang menghasilkan gaya serta gerakan. Besaran skalar tampak pada jumlah energi dalam bentuk ATP yang digunakan saat otot bekerja. Sedangkan besaran vektor terlihat pada gaya otot yang saling terhubung dan menarik ke arah tertentu. Selanjutnya, peranan teknologi fisika dalam alat bantu kesehatan juga ada ikut serta dari fisika sendiri. Perkembangan alat bantu kesehatan memanfaatkan prinsip gelombang dan resonansi. Besaran skalar terlihat pada frekuensi gelombang yang digunakan dalam sinar X, CT scan, MRI, maupun USG, sedangkan besaran vektor tampak pada arah rambat gelombang yang dipantulkan jaringan tubuh hingga membentuk gambar. Penerapan ini memungkinkan pemeriksaan kesehatan dilakukan secara detail, aman, dan tanpa prosedur invasif. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 6 kelas Biologi C, mata kuliah Fisika Dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih teman-teman Terima kasih. semuanya. Terima kasih Teman-teman. Terima kasih teman-teman. teman-teman. Stop, stop.